Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Indonesia, apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat. Jumpa lagi dengan Bu Catur di video pembelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar. Kali ini kita sampai di pembelajaran 2, tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah. Tonton video ini sampai selesai ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kita lanjutkan ke pembelajaran 2 ya. Udin dan teman-teman belajar di sekolah dengan senang. Suasana di sekolah menyenangkan karena mereka saling menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan seperti apa ya? Oh, ini mereka berolahraga bersama. Lari Lari beriringan, bergandengan tangan. Nah, ini lari pendek, lari panjang. Nah, setelah melakukan gerakan-gerakan, itu tadi kan gerakan-gerakan dasar. Nah, gerakan itu dipakai untuk melakukan permainan. Mereka sebelum bermain dan berlari, mereka melakukan pemanasan dulu. Mau olahraga? Kok ya? Apakah kalian tahu apakah pemanasan itu? Apa gunanya pemanasan sebelum berolahraga? Pemanasan adalah gerakan-gerakan ringan yang kita lakukan sebelum berolahraga. Pemanasan bertujuan untuk melenturkan otot-otot badan sehingga saat berolahraga tidak cedera. Misalnya kita mau bertanding badminton atau mau bermain sepak bola. Nah, sebelum kita melakukan permainan itu, kita pemanasan dulu dengan lari-lari keliling lapangan, lari-lari kecil atau jalan di tempat, berlari di tempat, atau menggerak-gerakkan kepala, leher untuk melenturkan leher, kemudian menggerak-gerakkan tangan, dibuka, ditutup, mengayunkan tangan berputar, atau ke depan, ke belakang, ke atas, bawah, menggerak-gerakkan punggung, membungkukkan punggung, kemudian ditegakkan lagi, juga gerakan-gerakan misalnya push up, gerakan menggerakkan kaki. Nah, itu tujuannya untuk melenturkan otot-otot sebelum berolahraga agar tidak terjadi cedera. Pemanasan juga berfungsi atau berguna untuk menyesuaikan suhu tubuh. Saat berolahraga, olahraga yang keras misalnya bermain, kan tubuh kita harus suhunya panasnya kan maksimal, sangat panas. Nah, sebelum berolahraga kita suhunya dinginnya. Supaya tidak tiba-tiba menjadi panas, kita lakukan gerakan ringan dulu biar suhunya meningkat, hangat, terus makin bertambah panas. Nah, nanti setelah waktunya melakukan permainan, tubuh kita sudah siap. Sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan membaca. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini dengan intonasi dan lafal yang tepat dengan percaya diri. Membaca dengan intonasi dan lafal yang tepat. Tahukah kalian apakah intonasi itu? Intonasi adalah lagu pengucapan dalam kalimat. Kalau kita membaca, intonasi kita sesuaikan, ada naik, ada turun, supaya pendengar memahami maksudnya. Karena intonasi atau lagu kalimat dapat membantu pendengar memahami maksudnya. Intonasi antara kalimat berita, kalimat yang berisi cerita, penjelasan, dengan yang kalimat tanya dan kalimat seru itu berbeda. Misalnya kita membaca berita, hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Nah, itu intonasi untuk kalimat berita. Kita membacanya datar saja. Tapi kalau untuk pertanyaan, kita membacanya ada naiknya, kemudian turun lagi misalnya. Siapa yang berolahraga hari ini? Atau misalnya
apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Nah, itu intonasi untuk pertanyaan. Naik terus turun. Nah, kalau kita memberi perintah, lagunya bagaimana? Ya, lagunya naik lurus. Misalnya apa? Bersihkan papan tulis. Bawalah sepedamu. Atau misalnya makanlah yang bergizi. Atau lakukan gerakan pemanasan. Nah, untuk kalimat perintah, intonasinya lurus. Nah, lurus naik. Kalau berita datar. Nah, itu akan kita latih ya. Kita akan membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Lafal itu pengucapan kalimat. Ketika kita membaca, A juga harus A, mulut kita lebar. Nah mulut kita maju. Nah, kemudian misalnya O, mulutnya bentuknya harus bulat supaya tidak membingungkan pendengar. Misalnya A dibaca seperti A dibaca seperti atau apa misalnya percaya diri. Harusnya percaya diri tapi membacanya percaya diri. Nah itu A-nya bercampur dengan misalnya jangan bercampur dengan O. Misalnya mau membaca misalnya terjatuh betul terjatuh bacanya. Misalnya kita membaca membantu, kita baca membantu. Nah, itu menjadi tidak jelas. Sekarang kita baca bersama ya. Berolahraga bersama. Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Saya ulangi, kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya. Berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Jadi, ketika membaca kalimat yang bukan pertanyaan dan bukan perintah, kita membacanya dengan intonasi yang wajar, datar saja. Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Misalnya kita baca, hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Nah, seperti itu akan membingungkan. Kalau perintah, kenapa kalimatnya kata-katanya seperti itu? Kalau bukan perintah, kenapa teriak? Nah, atau misalnya membacanya, hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Nah, itu akan jadi pertanyaan. Padahal kalimat ini berakhir tanda titik, bukan tanda tanya dan bukan tanda seru. Jadi membacanya harus dengan intonasi biasa saja, wajar. Seperti kalimat berita. Nah, sekarang kita baca perintah di bawahnya. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan perintah pada teks bacaan di atas. Nah, ini disuruh memberi garis bawah pada kata yang merupakan perintah. Ingat tidak kalian? Kalimat perintah itu kalimat yang berakhir tanda seru. Isinya menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Nah, ini yang ada tanda seru hanya 2 baris terakhir. Dan berisi perintah. Berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, ini yang berisi perintah. Ada tanda seru dan ada isinya perintah. Sekarang ayo berlatih. Latihan apa lagi ya? Kita baca. Buatlah pertanyaan dan jawaban tentang pengalaman Udin ketika berolahraga bersama. Tuliskan pertanyaan itu pada kartu tanya jawab. Tukarkan kartumu dengan teman sebangkumu. Kemudian tuliskan jawaban yang benar sesuai dengan pertanyaan temanmu. Nah, ini kalau pembelajaran di kelas biasanya
Bapak Ibu guru membagi kartu atau kertas atau potongan kertas. Nah, masing-masing secara berpasangan, misalnya satu bangku 2 orang, itu masing-masing nanti bertukar pertanyaan, lalu masing-masing menjawab. Nah, tapi kalau situasi pandemi, misalnya anak-anak harus belajar di rumah, kalian dapat membuat pertanyaan, lalu berikan pada kakak atau ibu atau ayah, biar mereka yang memberi tanggapan. Misalnya pertanyaannya apa ya? Nah, kita lihat dari bacaan tadi, bagaimana cara membuat pertanyaan. Kita membuat pertanyaan sesuai informasi yang ada di bacaan. Misalnya, hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Ada kata hari ini, itu adalah waktu. Nah, kita bisa membuat pertanyaan. Hari ininya dibuang diganti dengan kapan. Kapan Udin dan teman-teman berolahraga? Nah, seperti itu. Nah, atau yang kita buang Udin dan teman-teman. Kita buang Udin dan teman-teman, itu kan nama orang. Berarti kita ganti dengan kata tanya siapa. Siapa yang berolahraga hari ini? Nah, nanti jawabannya yang berolahraga hari ini Udin dan teman-teman. Atau misalnya yang kita tanyakan berolahraganya kita buang, kita ganti dengan apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman hari ini? Nah, jawabannya adalah berolahraga. Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Nah, seperti itu. Nah, kita coba baris mana lagi? Misalnya ada kata Udin membantu Edo berdiri. Kita buat pertanyaan, Udinnya kita buang. Nah, pertanyaannya karena nama orang kita ganti dengan siapa. Siapa yang membantu Edo berdiri? Nah, seperti itu. Atau misalnya Pak Guru mengantar Edo ke UKS. Nah, kata ke UKS-nya kita buang, kita ganti pertanyaan dengan kemana. Kemana Pak Guru mengantarkan Edo? Nah, nanti jawabannya Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Coba, misalnya ada kalimat ini. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya. Berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, itu adalah kata-kata perintah yang diucapkan Pak Guru. Nah, kita bisa membuat pertanyaan. Apa yang disampaikan Pak Guru untuk mengingatkan siswa lainnya? Nah, jawabannya Pak Guru mengingatkan siswa lainnya untuk berhati-hati ketika berlari dan menyamakan langkah terlebih dahulu. Nah, itu cara membuat pertanyaan. Sudah bisa bukan? Coba kalau sudah bisa kalian latihan membuat pertanyaan ini. Nah, coba kita lihat petunjuk Pak Guru tadi. Berhati-hati ketika berlari, kemudian menyamakan langkah. Nah, berarti ketika kita lari berpasangan, seperti ini tadi, ini lari berpasangan, lomba lari berpasangan, kita harus kompak, samakan langkah, kemudian apa? Hati-hati saat berlari, mungkin di depan ada batu, ada penghalang lainnya, jangan sampai tersandung. Latihan selanjutnya, ayo menulis. Menulis apa ya? Kita lihat gambarnya. Mereka mengangkat kedua tangan, sepertinya sedang berdoa. Yuk kita baca yuk. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman sebelum pulang? Nah, kita bisa membuat kalimatnya. Udin dan teman-teman berdoa setelah selesai pelajaran. Nah, itu contoh membuat kalimat. Siapa sedang apa? Kapan? Atau siapa sedang melakukan apa terhadap siapa? Misalnya apa? Misalnya Udin menggosok gigi sebelum tidur. Atau Siti
berpamitan sebelum berangkat sekolah. Atau Edo sarapan dulu sebelum berangkat sekolah. Nah, itu cara membuat kalimat. Siapa yang diceritakan atau apa yang diceritakan, kemudian apa yang dilakukan atau bagaimana keadaannya. Nah, misalnya apa? Edo sedang sakit. Edo tidak berangkat sekolah. Nah, Edo tidak berangkat sekolah karena sakit. Nah, itu contoh kalimat yang panjang. Nah, 2 kalimat pendek jadikan 1. Nah, jadi membuat kalimat boleh pendek, boleh panjang. Apa yang diceritakan, sedang apa, atau bagaimana keadaannya, di mana. Nah, itu yang kita tuliskan. Nah, silakan dikerjakan di tempat ini. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pelajaran berikutnya. Latihan selanjutnya, ini kita disuruh mengisi tabel. Sila pertama, sila kedua. Apa ya perintahnya? Kita baca ya. Sikap Udin di sekolah sesuai dengan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Sikap manakah yang dimaksud? Tuliskan pada tabel berikut. Nah, sikap Udin sesuai sila pertama dan kedua. Sila pertama itu apa ya? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berarti kegiatan yang berhubungan dengan agama atau ketuhanan itu apa? Berdoa. Ya, berdoa setelah selesai pelajaran. Apalagi berdoa sebelum mulai pelajaran. Nah, itu contoh kegiatan sesuai sila pertama. Apalagi menghargai teman yang berbeda agama. Nah, itu juga sila ke-1. Apalagi ini lihat, Edo Udin berteman dengan Edo, Dayu, Lani, dan sebagainya. Berbeda-beda suku dan agama. Nah, menghormati teman yang berbeda agama termasuk sila ke-1 juga. Nah, apalagi yang termasuk sila ke-1? Tadi berdoa sebelum pelajaran, setelah selesai pelajaran. Nah, mungkin juga apa? Menjalankan ibadah, misalnya sekolahnya dari pagi sampai sore. Nah, siang waktunya ibadah, tetap menjalankan ibadah. Itu menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. Nah, itu termasuk pengamalan Pancasila sila ke-1 juga. Apalagi bersyukur. Nah, bersyukur atas karunia Tuhan. Nah, itu juga termasuk sila ke-1. Kalian bisa sekolah, kalian punya seragam bagus, kalian Bapak Ibu kalian sayang sama kalian, itu patut disyukuri. Kalian selalu bersyukur, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu termasuk bersyukur. Nah, bersyukur kepada Tuhan adalah pengamalan sila pertama. Nah, sekarang ini itu tadi selain sila pertama juga suruh mengisi sila kedua. Sila kedua bunyinya apa coba? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang berhubungan dengan kemanusiaan itu apa? Tolong menolong, berbagi, saling membantu. Nah, tolong menolong, misalnya apa? Misalnya itu tadi Udin, kaki Edo terluka. Udin membantu Edo berdiri. Nah, membantu teman yang sakit di sekolah itu termasuk pengamalan sila kedua di sekolah. Apalagi? Ini tadi ya, membantu teman yang sakit di sekolah. Apalagi kemarin sudah dipelajari ya, berbagi. Misalnya apa? Berbagi bekal makanan dengan teman. Nah, berbagi sila kedua juga. Nah, pengamalannya di sekolah dengan berbagi bekal makanan. Apalagi tolong menolong, saling membantu. Ini menolong teman yang sakit, terus membagi bekal makanan, apalagi coba? Ya, meminjamkan alat tulis. Misalnya temanmu lupa membawa alat tulis atau alat tulisnya jatuh atau rusak. Nah, kan perlu kita pinjami. Misalnya kita punya pensil 2, yang 1 kita pinjamkan. Atau teman kita tidak punya penggaris, bisa kita pinjami, kita memakai bergantian. Nah, coba kalian tuliskan di tabel ini tadi ya. Contoh pengamalan sila pertama dan kedua.
Yang sila pertama tadi apa? Berdoa sebelum pelajaran, berdoa setelah pelajaran, apalagi bersyukur kepada Tuhan, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut, apalagi menghormati teman yang berbeda agama. Kemudian yang sila kedua masih ingat enggak? Menolong teman yang sakit di sekolah, membagi bekal makanan, apalagi meminjamkan alat tulis. Nah, itu contoh pengamalan sila ke-1 dan ke-2 di sekolah. Kalau sebelumnya kita pelajari yang pengamalan sila ke-1, ke-2 di tempat bermain, di rumah. Yang ini adalah pengamalan sila pertama dan kedua di sekolah. Nah, ini ada latihan. Latihan apa ya? Kita baca perintahnya. Beri tanda contreng pada gambar yang sesuai pengamalan sila pertama atau sila kedua Pancasila di sekolah. Tuliskan sila yang sesuai di bawah gambar. Nah, kita baca percakapannya ya. Aku lupa membawa bekal. Mari makan bekalku bersama. Nah, ini berarti membagi bekal. Berbagi itu sila kedua. Kemudian Udin dan Edo bermain meskipun berbeda agama. Nah, ini menghormati teman yang berbeda agama. Berarti sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Coba lihat. Ini ada perintah lagi, ayo berlatih. Ceritakan tentang kegiatanmu di sekolah. Ceritakan kegiatan yang sesuai sila pertama Pancasila. Ceritakan kegiatan yang sesuai sila kedua Pancasila. Ceritakan secara lisan dengan percaya diri. Nah, disuruh cerita secara lisan berarti bercerita berdiri di depan kelas. Nah, kalian bercerita pada teman-teman. Atau kalau dari rumah, ceritanya bisa kalian rekam video lalu dikirim, diposting ke teman-teman, ke grup teman-teman. Nah, ceritakan apa ini tadi? Kegiatan sesuai sila pertama. Misalnya, berdoa. Kalian mau mulai belajar, kalian berdoa dulu. Kalian ceritakan. Setiap hari aku belajar. Aku belajar misalnya pukul 8 pagi atau pukul 7 pagi. Sebelum mulai belajar, aku berdoa dulu. Setelah selesai belajar, aku juga berdoa. Aku bersyukur kepada Tuhan karena hari ini sangat bahagia. Nah, yang sila kedua, contoh ceritanya misalnya, setiap hari aku berangkat ke sekolah. Ibu selalu membuatkan aku bekal makanan. Di sekolah, bekal itu kami makan bersama-sama. Ada temanku yang lupa membawa bekal. Saya membaginya. Jika temanku tidak membawa pensil, aku meminjaminya. Nah, itu contoh ceritanya. Kalian ceritakan dengan percaya diri ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda suka, silakan klik like dan bagi. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.